Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada siswa yang semangat banget begadang buat ngerjain tugas, sementara siswa lain buat buka buku aja rasanya berat banget? Ini tuh bukan soal pinter atau nggak pinter loh, ini adalah sebuah teka-teki besar, teka-teki motivasi. Dan hari ini kita akan coba pecahkan teka-teki itu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa minat itu bisa hilang? Jawabannya tuh jauh lebih dalam dari sekedar cap males. Yuk, kita bongkar sama-sama apa kata sains tentang akar permasalahannya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita menyelam ke dalam pikiran kita buat lihat gimana motivasi itu bekerja. Kita juga bakal bahas kenapa cara kita melihat sukses dan gagal itu bisa beda-beda. Apa aja faktor tersembunyi yang memengaruhinya. Dan yang paling penting, kita akan tutup dengan strategi-strategi praktis yang bisa langsung dicoba. Oke, sebelum kita bisa memecahkan sebuah teka-teki, tentu kita harus paham dulu kan apa yang sedang kita hadapi. Jadi, ayo kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Jadi, apa sih sebenarnya motivasi itu? Sederhananya, motivasi itu bukan cuma keinginan. Anggap aja motivasi itu kayak mesin di dalam diri kita. Dia yang kasih kita energi buat mulai, dia yang jadi kemudi buat mengarahkan kita ke tujuan, dan dia juga bahan bakar yang bikin kita terus jalan, bahkan pas jalannya lagi nanjak. Nah, ini bagian yang menarik banget. Dulu mungkin kita mikir motivasi itu simple. Kasih hadiah kalau bagus, kasih hukuman kalau jelek. Tapi ternyata, dunia psikologi modern nunjukin kalau medan perang motivasi yang sesungguhnya itu ada di dalam kepala kita, di pikiran kita. Perspektif kognitif ini itu berdiri di atas 4 pilar utama. Semuanya tentang cara kita berpikir. Pertama, ada dorongan dari dalam diri kita buat berprestasi. Kedua, ada cerita yang kita buat di kepala kita tentang kenapa kita sukses atau gagal. Ketiga, keyakinan kita kalau kita punya kendali atas hidup kita. Dan keempat, soal pentingnya punya tujuan dan rencana. Semuanya berasal dari dalam. Nah, dari cara berpikir itu, lahirlah dua tipe motivasi utama. Ada yang namanya intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu pas kamu baca buku karena ceritanya seru banget, kamu bener-bener nikmatin. Kalau motivasi ekstrinsik, itu pas kamu baca buku yang sama, tapi karena besok ada ujian. Keduanya emang sama-sama bikin kamu baca, tapi rasa dan hasil belajarnya, wah, itu beda jauh. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Ada teori yang keren banget namanya teori atribusi. Kenapa ini penting? Soalnya teori ini ngebongkar gimana cerita yang kita bisikan ke diri sendiri, waktu kita sukses atau gagal, itu bisa menentukan apakah kita bakal coba lagi atau malah nyerah gitu aja. Coba deh, kita renungkan bareng-barang sejenak. Kalau kamu dapat nilai bagus, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Ah, emang aku pinter? Atau, wah usaha belajarku nggak sia-sia? Sebaliknya, pas gagal, apa kamu nyalahin diri sendiri, nyalahin soalnya yang susah, atau ya emang lagi nggak hoki aja? Jawabanmu itu nunjukin pola pikirmu. Nah, disinilah letak kuncinya. Pakar bernama Weiner memecah alasan-alasan tadi jadi 3 dimensi. Coba lihat tabel ini. Pertama, lokus. Penyebabnya dari dalam diri kamu, aku kurang belajar, atau dari luar, soalnya susah banget. Kedua, stabilitas. Penyebabnya itu permanen, aku emang payah di matematika, atau cuma sementara, kemarin aku lagi sakit. Dan yang paling penting, daya kontrol. Apa kamu bisa mengendalikannya? Nah, siswa yang termotivasi tinggi itu biasanya percaya kalau kegagalan itu disebabkan kurangnya usaha, sesuatu yang berasal dari dalam diri, bisa diubah, dan yang terpenting, bisa dikendalikan. Tapi motivasi itu nggak hidup di ruang hampa loh. Ada 2 faktor luar biasa kuat yang bisa jadi pendorong atau justru jadi penghancur, yaitu rasa cemas dan lingkungan sosial kita. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi sedikit rasa cemas sebelum ujian itu sebenarnya bagus loh. Itu bikin kita jadi fokus. Tapi ada batasnya. Kalau rasa cemas itu udah berlebihan, otak kita tuh kayak nge-freeze. Kemampuan kita buat mikir jernih dan ngingat-ngingat materi yang udah dipelajari bisa-bisa lumpuh total. Dan coba lihat angka ini, 10 juta. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah 10 juta potensi anak-anak yang mungkin terhambat cuma gara-gara rasa takut. Ini bukti nyata kalau kita perlu banget menciptakan suasana belajar yang aman untuk mencoba dan bahkan gagal, bukan cuma tempat untuk jadi juara. Jadi, apa dong penawarnya? Jawabannya adalah hubungan. Ya, koneksi antar manusia yang positif, entah itu dari guru yang suportif, teman yang baik, atau mentor yang bisa jadi panutan, itu fungsinya kayak jangkar di tengah badai kecemasan. Mereka ngingatin kita kalau kita nggak sendirian.
Oke, kita udah paham masalahnya, kita udah lihat faktor-faktornya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Gimana caranya kita bisa menjangkau siswa-siswa yang kelihatannya udah nyerah atau sama sekali nggak tertarik? Nah, ini dia toolkit praktisnya. 1. Bangun hubungan positif. Karena nggak ada orang yang mau belajar dari orang yang mereka rasa nggak peduli. 2. Buat sekolah jadi menarik. Coba deh hubungkan pelajaran dengan dunia mereka, entah itu game, musik, atau hobi mereka. 3. Ajari strategi belajar. Kasih mereka kail, bukan cuma ikannya. Dan 4. Pertimbangkan mentor. Karena kadang suara yang paling didengar itu bukan dari guru, tapi dari kakak kelas atau orang yang pernah ada di posisi mereka. Pada akhirnya, motivasi itu bukan sesuatu yang kita kasih ke siswa, tapi sesuatu yang kita bantu mereka temukan di dalam diri mereka sendiri. Seperti kata kutipan ini, tugas kita sebagai pendidik adalah menyalakan percikan rasa ingin tahu itu. Pertanyaannya sekarang adalah, percikan apa yang akan kamu nyalakan hari ini?